Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan itu merupakan bab ketiga dari mata pelajaran ekonomi. Adapun nama anggota kelompok 4, yang pertama adalah saya sendiri, Afrisa Fadila, dan yang kedua Rudlima Octavia Sitorus. Kami dari kelas 11 IPS 4. Kemudian ada isi presentasi kami. Yang pertama, kami akan menjelaskan konsep ketenagakerjaan. Yang kedua, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dan upaya pemerintah dalam mengatasinya. Yang ketiga, upah. Yang keempat, pengangguran. Dan yang kelima, akan disajikan video penjelasan kami terkait materi ketenagakerjaan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ketenagakerjaan. Nah, ada beberapa istilah ketenagakerjaan seperti ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja, serta kesempatan kerja. Berikut penjelasan istilah dalam ketenagakerjaan. A. Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, yang dimaksud dari segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum itu adalah seperti kayak lowongan pekerjaan, kemudian pelatihan kerja. Nah, kemudian ada selama dan sesudah masa kerja. Nah, itu bisa berhubungan tentang seperti gaji atau upah, kemudian keselamatan tenaga kerja, dan juga bisa seperti kayak upah pensiunan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang B, tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kehidupannya sendiri. Nah, jadi tenaga kerja ini adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan, ya. Pekerjaan yang dilakukan itu dapat berupa menghasilkan barang atau jasa. Nah, dia melakukan itu karena untuk memenuhi kehidupan dirinya sendiri beserta juga keluarganya gitu. Nah, ada juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, contoh nih, seperti tenaga kerja dokter. Nah, selain ia bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tapi dia juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang membantu masyarakat. Gitu. Nah, menurut BPS, tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada usia kerja, yaitu sekitar berusia 15 sampai 64 tahun. Nah, adapun jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik atau ahli. Nah, tenaga kerja terdidik atau ahli ini adalah tenaga kerja yang memperoleh sebuah pendidikan formal, ya. Jadi tenaga kerja itu adalah tenaga kerja yang memang terdidik dari pendidikan formal. Ya, contohnya seperti dokter, notaris, hakim, dan juga lain sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terampil atau terlatih. Tenaga kerja terampil atau terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh sebuah keterampilan itu dari pengalaman atau juga melalui kursus-kursus seperti montir dan tukang las. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terampil. Nah, jadi tenaga kerja ini tuh tidak memperoleh pendidikan formal dan juga kayak kursus-kursus atau pengalaman gitu. Jadi tidak terdidik dan juga tidak terampil. Nah, tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terampil ini itu ia bekerja menggunakan tenaga fisik gitu ya, menggunakan tenaga fisik. Nah, contohnya itu seperti tukang becak, kemudian juga kuli panggul dan lain sebagainya. Kemudian yang C, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu adalah warga negara yang aktif serta menyumbangkan tenaga dalam kegiatan produksi, serta warga negara yang sedang mencari pekerjaan atau yang masih menganggur tetapi sewaktu-waktu siap untuk bekerja. Nah, jadi angkatan kerja ini adalah warga negara yang dia itu ikut serta dalam menyumbangkan tenaganya dalam segala proses produksi gitu, dan juga warga negara yang memang dia sedang mencari kerja atau menganggur. Nah, tapi sewaktu-waktu ia siap untuk bekerja gitu. Angkatan kerja terbagi menjadi dua golongan. Nah, yang pertama itu ada pekerja. Pekerja adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau orang-orang yang memang sedang bekerja. Nah, itu disebut dengan pekerja. Kemudian yang kedua ada pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Jadi sebaliknya dari pekerja ya. Pekerja orang-orang yang mempunyai pekerjaan, sedangkan pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang sedang tidak bekerja. Kemudian, bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja adalah warga negara yang tidak aktif dalam kegiatan produksi. Nah, bukan angkatan kerja terdiri dari tenaga kerja yang tidak mau bekerja, mereka yang sedang bersekolah atau kuliah, mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah dan juga pensiunan.
Nah, kemudian yang D, kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Nah, jadi kesempatan kerja ini adalah jumlah lapangan kerja atau banyaknya lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Kesempatan kerja ini erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan-perusahaan dalam menyediakan tenaga kerja. Nah, jadi jika semakin banyak jumlah kesempatan kerja atau lapangan kerja yang tersedia, maka semakin banyak juga tenaga kerja yang dipekerjakan atau yang tersedia. Dua, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan yang sering dihadapi oleh tenaga kerja di Indonesia meliputi yang pertama, jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja atau lapangan kerja. Nah, itu menjadi sebuah permasalahan teman-teman, karena dengan jumlah angkatan kerja, ya itu tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Jadi lapangan kerja itu tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Nah, itu yang dapat menyebabkan banyaknya pengangguran yang terjadi. Kemudian yang kedua, rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja. Nah, itu juga merupakan permasalahan bagi tenaga kerja karena rendah upah yang didapatkan atau mungkin juga bisa tidak sebanding dengan apa yang ia pekerjakan gitu, dengan apa yang ia kerjakan. Jadi itu menjadi sebuah masalah juga bagi tenaga kerja ya, karena rendahnya upah yang ia terima. Ya, karena rendahnya upah juga jadi ia pun merasa sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan juga keluarganya gitu. Kemudian yang ketiga ada pengangguran, yang keempat ada mutu tenaga kerja yang relatif rendah atau kualitas ya, juga kualitas tenaga kerja yang mungkin rendah gitu. Yang kelima, kesejahteraan dan kesehatan yang belum diperhatikan secara optimal. Yang keenam, kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Dan yang ketujuh, waktu kerja tidak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dari permasalahan tersebut, ada pun upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Nah, yang pertama adalah dengan memperluas kesempatan kerja atau lapangan kerja. Yang kedua, menetapkan kebijakan pengupahan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas angkatan kerja. Yang keempat, mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan pekerja dan keluarganya. Yang keenam, meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja. Dan yang ketujuh, menetapkan waktu kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai upah, pengertian upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, kemudian ada fungsi upah. Sistem pengupahan di suatu negara berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, jadi sistem pengupahan di suatu negara itu berbeda-beda dengan negara lain. Hal ini bergantung pada sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada 3 fungsi upah, yaitu fungsi sosial meliputi yang pertama, mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Yang kedua, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang. Kemudian yang ketiga, memuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang menentukan besarnya upah dan juga materi-materi berikutnya akan dijelaskan oleh Ruth Lina. Kepada Ruth Lina, saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya saya Ruth Lima. Di sini saya akan menyampaikan mengenai fungsi upah, faktor-faktor, syarat, macam-macam upah, terus penetapan upah minimum serta pengangguran. Nah, apa sih faktor-faktor yang menentukan besarnya upah? Tinggi rendahnya gaji atau upah pada beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada jumlah permintaan tenaga kerja. Nah, di sini artinya bila permintaan tenaga kerja lebih besar daripada pencari kerja, biasanya gaji atau pekerja tinggi dan sebaliknya. Hal ini sama dengan mekanisme pasar terhadap barang, yaitu permintaan barang yang tinggi, maka harga barang pun juga akan semakin mahal. Nah, yang kedua, jumlah penawaran tenaga kerja. Artinya, bila tenaga kerja jumlahnya lebih besar dari lowongan kerja, biasanya gaji atau upah pekerja itu rendah. Hal ini sama dengan mekanisme pasar terhadap barang, yaitu jika penawarannya tinggi, biasanya harga barang itu murah. Yang ketiga, kemampuan tenaga kerja. Artinya, semakin tinggi pendidikan atau produktivitas tenaga kerja, biasanya gaji atau upah pekerja tinggi dan sebaliknya. Nah,
adapun syarat-syarat sistem pengupahan itu yang pertama bersifat menarik atau atraktif. Yang kedua bersifat kompetitif. Yang ketiga harus dirasakan dengan adil. Yang keempat bersifat motivatif. Nah, kita lanjut di macam-macam upah. Nah, di sini kami dari kelompok 4 menuliskan ada 5 macam-macam upah. Yang pertama, upah menurut waktu. Upah menurut waktu ini menganut sistem yang mendasarkan pembayaran upahnya menurut waktu kerja seorang pekerja. Nah, misalnya satuan waktunya dapat ditentukan dari misalnya per jam, per hari, per minggu, ataupun per bulan. Nah, sebagai contoh, misalnya di perusahaan X menetapkan pembayaran upahnya per hari itu sebesar Rp50.000. Nah, jika seorang pekerja selama 10 hari, jika seorang pekerja yang bekerja selama 10 hari, maka upah yang diterima berarti sebesar 10 hari dikali 50.000 karena dia bekerja 10 hari dikali upahnya per hari itu 50.000. Jadi dalam 10 hari itu dia bisa mendapatkan upah atau gaji itu selama 500.000. Kedua, upah prestasi. Upah prestasi itu adalah besar upahnya yang didasarkan pada hasil-hasil prestasi kerja karyawan, yaitu jumlah barang yang dihasilkan atau barang yang berhasil dijual oleh seseorang. Yang ketiga itu upah indeks. Upah indeks itu adalah upah yang berdasarkan perubahan-perubahan hasil produksi. Nah, jika hasil produksi itu meningkat, maka upah yang diberikan kepada karyawan itu maka akan semakin bertambah. Jika begitupun sebaliknya, jika misalnya hasil produksi itu mengurang atau menurun, maka upah yang diberikan itu juga akan menurun. Yang keempat, upah premi. Upah premi itu adalah upah yang diterima setiap bulannya oleh karyawan. Juga ditambah dengan premi yang diterima setiap akhir tahun. Yang kelima, upah co-partnership. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya yang berupa saham atau obligasi perusahaan. Nah, dengan saham atau obligasi itu, para pekerja merasa memiliki seperti perusahaan sendiri. Dalam sistem ini, pengusaha dan pekerja merupakan partner atau mitra usaha. Nah, penetapan upah minimum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mengubah pemberlakuan upah minimum regional atau yang disebut dengan UMR menjadi upah minimum provinsi atau yang disebut dengan UMP, atau bisa juga disebut dengan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Nah, adapun pengertian dari upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di suatu provinsi. Nah, sementara itu, upah minimum kabupaten atau kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten atau kota itu sendiri. Nah, dari pengertian tersebut, istilah upah minimum provinsi dianggap sama dengan upah minimum kabupaten atau kota. Selanjutnya, kita masuk ke bagian keempat, yaitu pengangguran. Nah, yang pertama, pengertian pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Pengangguran atau unemployment terjadi apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar dari jumlah tenaga kerja yang diminta. Nah, dengan kata lain, misalnya suatu perusahaan itu sedang mencari lowongan pekerjaan, misalnya sebanyak 250 orang, tapi permintaan atau jumlah karyawan yang mendaftar itu sebanyak 300, maka perusahaan itu pasti tidak dapat mencukupi 300 pengangguran tersebut gitu. Nah, dengan kata lain, jumlah yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Selain itu, pengangguran juga dapat diartikan dengan orang yang termasuk dalam angkatan kerja yang sedang berusaha untuk menemukan atau mencari pekerjaan dan bisa jadi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, kita masuk ke penyebab atau sebab-sebab pengangguran. Adapun sebab-sebab pengangguran itu yang pertama, pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan banyak pengangguran karena meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. Nah, yang kedua, ketidakberhasilan di sektor industri. Yang ketiga, angkatan kerja yang tidak dapat memenuhi kualifikasi. Yang keempat, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara. Terakhir, kita masuk ke jenis-jenis pengangguran. Pengangguran struktural.
Pengangguran struktural dapat diartikan dengan pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur dalam perekonomian. Nah, yang kedua, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang disebabkan oleh kondisi geografis atau informasi yang tidak sempurna dalam perekrutan yang lama. Nah, yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu terjadi karena adanya perubahan musim atau memengaruhi permintaan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu. Contohnya mungkin di sektor pertanian. Yang keempat itu ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi itu biasanya disebabkan akibat perkembangannya teknologi yang semakin maju. Nah, yang kelima itu ada pengangguran konjungtural, yang merupakan pengangguran yang timbul akibat perubahan kondisi perekonomian dari sebuah negara. Nah, bagaimana sih cara mengatasi jenis-jenis pengangguran tadi? Yang pertama, cara mengatasi pengangguran struktural, yaitu kita bisa memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. Terus yang kedua, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada. Yang ketiga, meningkatkan industri padat karya. Yang kedua, cara mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama, dengan meningkatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan, meningkatkan skill dari para pekerja, dan menghadiri prasangka terhadap pekerja dan pekerjaan. Yang ketiga, cara mengatasi pengangguran musiman. Yang pertama, memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai adanya lowongan pada bidang tersebut. Yang kedua, melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa musim-musim tertentu. Misalnya, contohnya seperti petani. Misalnya di waktu dia panen, dia dapat bekerja di situ. Misalnya sudah tidak waktu panennya, dia mungkin bisa mencari pekerjaan sampingan seperti seperti misalnya berjualan atau apa gitu. Yang keempat itu cara mengatasi pengangguran konjungtural itu dengan mengadakan proyek padat karya, meningkatkan daya beli masyarakat serta menarik investor baru. Yang kelima cara mengatasi pengangguran teknologi. Nah, itu tuh caranya itu yang pertama itu kita dengan menambah wawasan kita dengan belajar dan melakukan pelatihan dalam misalnya kita pengangguran, terus kita melakukan pelatihan sebelum kita diuji oleh perusahaan tersebut. Nah, itu yang kedua itu cara mengatasinya itu kita dapat mengikuti perkembangan teknologi. Jadi supaya kita tidak ketinggalan zaman. Nah, berikut presentasi dari kelompok 4. Jika